Pemilu 2024 belum benar-benar usai, calon presiden tampaknya sudah bisa ditebak dan caleg sibuk menghitung peluang. Di sisi lain, ada pekerjaan rumah, yaitu sampah sisa pemilu berupa alat peraga kampanye. Berdasarkan daftar calon tetap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ada 9.917 calon anggota legislatif dari 18 partai yang berpartisipasi pada pemilu 2024 di seluruh Indonesia. Berapa kira-kira jumlahnya jika setiap satu orang mencetak sedikitnya 1.000 spanduk? Hitungannya adalah 9.917.000. Tapi rasa-rasanya bisa saja jumlahnya lebih besar dari angka itu. Visualisasi wajah capres dan caleg di alat peraga kampanye ada dalam bentuk spanduk, baliho, stiker, dan pamflet. Wajah mereka gentayangan meneror masyarakat di ruang-ruang publik, di trotoar, persimpangan, jembatan, bahkan ke pelosok di desa-desa. Rupanya, alat peraga itu juga bisa membuat masyarakat celaka. Ada cerita yaitu gadis berusia 18 tahun yang tertimpa alat peraga kampanye di Kebumen, Jawa Tengah pada 12 Januari 2024. Gadis malang itu tewas karena baliho yang tertiup angin hingga jatuh ke korban saat mengendarai motor. Catatan Bawaslu Provinsi Banten, daerah ini saja ada 124.000 sampah alat peraga kampanye yang tersebar di ruang publik masyarakat. Karena masa kampanye yang telah usai, sampahnya saat ini tidak jelas akan dimanfaatkan untuk apa. Kebanyakan itu hanya menjadi sampah di kantor Panwaskam, Satpol PP, dan kantor Bawaslu di kabupaten kota. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu tidak memiliki aturan spesifik mengatur seberapa banyak seorang caleg bisa mencetak alat peraga kampanye. Memang, ada instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia agar sampah bekas kampanye dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Anjurannya bisa dipergunakan untuk masyarakat atau di-recycle. Tapi, apakah itu dilaksanakan oleh dinas atau pemerintah daerah? Sampah-sampah itu sampai sekarang posisinya masih numpuk di kabupaten kota masing-masing. Ada juga yang tingkat kecamatan itu di sekretariat Panwascam. Memang kami sudah diberikan pedoman oleh Bawaslu RI agar sampah-sampah itu dikelola oleh dinas terkait. Jadi bersurat berkoordinasi nanti dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, dan atau yang membidang itu misalnya Dinas Kebersihan dan sebagainya, agar nanti bisa diolah kembali atau seperti apa sehingga bermanfaat gitu tuh. Kita sekarang sudah berkoordinasi, kecuali Tangsel yang udah jalan ya. Tangsel itu udah diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidupnya dan mungkin di recycle dan sebagainya. Bawaslu juga tidak memiliki instrumen hukum yang kuat mengenai aturan alat peraga kampanye. Mereka hanya bisa memberikan anjuran baik itu ke caleg atau partai agar membereskan sisa sampah alat peraga. Tapi rasa-rasanya itu pun diabaikan oleh caleg. Jadi untuk yang APK-nya tidak memenuhi syarat ketentuan, ya kan itu langsung ditertibkan pada saat pelaksanaan kampanyenya. Jadi langsung disampaikan ke yang bersangkutan dan kemudian langsung bisa mereka cabut secara swadaya atau kita cabut oleh Berbentuk spanduk dan baliho, alat peraga kampanye umumnya dibuat dari jenis plastik polivinil klorida. Jenis plastik ini jadi salah satu yang sulit untuk didaur ulang. Pada tahun 1997, Greenpeace menyebut bahan ini sebagai plastik beracun dalam sebuah artikel dengan judul What's Wrong with PVC. Polivinil klorida berbahaya karena bahan kimia yang berbahaya bagi organisme. Racun yang tidak terurai dan jika terakumulasi dalam rantai makanan, bisa membahayakan kesehatan. Bahan ini juga sangat sulit terurai oleh alam. PVC bisa bertahan bertahun-tahun saat jadi sampah dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. Ini tentu sangat membahayakan kesehatan manusia. Tapi,
Setiap 5 tahun sekali rasa-rasanya memang tidak ada yang peduli pada masalah ini. Isu ini tidak semenarik hiruk-pikuk calon presiden terpilih atau siapa caleg populer yang terpilih. Aktivis lingkungan dari Pena Masyarakat, Aeng, bahkan mengatakan sampah pemilu berupa spanduk dan baliho memang masalah tiap 5 tahun sekali. Karena pemilu 2024 diserentakkan, ia memprediksi akan lebih banyak sampah yang membebani masyarakat. Kalau dari sudut pandang saya ini mengutip bahwa kewajiban membersihkan APK merupakan tanggung jawab peserta pemilu. Ya bicara peserta, itu kan ada dari tingkat atas maupun sampai bawah ya, yang akhirnya bahwa semua pihak itu sangat berkaitan dengan sampah-sampah tadi gitu, yang dimana banyak pihak, apalagi terutama saya nggak tahu, saya tidak mau menyalahkan KPU atau Bawaslu, yang pasti banyak calon ini yang tidak pernah baca juga sebenarnya, hanya tahu mereka mencalonkan diri, siapa tahu gue terpilih, siapa tahu saya terpilih, yang akhirnya bisa mewakili masyarakat tadi ya. Edukasi politik ternyata belum sampai ke tingkat terkait politik itu tadi gitu tuh. Efek hari ini ke masyarakat, ya masyarakat harus ikut terlibat, padahal mereka hanya untuk jadi orang yang mencoblos gitu, atau memilih calon-calon ini untuk nanti mereka jadi terpilih di tahun pemilu. Apalagi banyak juga masyarakat yang sebenarnya harus ikut sibuk, yang pasti harus ikut sibuk membersihkan, merapihkan juga terkait di daerahnya yang dimana banyak juga APK itu. Padahal ya itu tadi ngomongin peraturan, sebenarnya ya pihak-pihak ataupun calon itulah yang harusnya bersihin gitu tuh. Ya adanya keterlibatan masyarakat, ya akhirnya yang kalau mereka jadi tim campaign lah istilahnya, atau tim pemenangan, ya mereka juga mau tidak mau harus terlibat lagi. Tapi kalau kami atau orang-orang yang memang tidak terlibat, ya lu harus sadar diri gitu, para calon ini ya lu harus bersihin sampah-sampah yang sudah kalian buat gitu tuh, ke si calonnya dulu sih. Karena calon ini banyak yang ya, kalau saya ngomong kasar ya, banyak calon ini yang masih bodoh gitu tuh. Kenapa bodoh? Mereka aja mau mencalonkan diri, mereka sudah harus siap segalanya, yang pasti uang, dari uang untuk juga diri dia sendiri, dan juga tadi pengetahuannya dia sudah sampai mana gitu tuh. Kalau si calonnya aja masih bodoh, ya ngapain lu nyalon gitu, sedangkan lu nya saja belum tahu dalemannya. Tadi secara peraturan, terus juga secara pengetahuan, dan juga secara pendidikan politik dia sudah selesai belum. Jangan sampai dia hanya jadi calon-calon yang akhirnya balik lagi menjadi sampah gitu tuh terhadap terhadap politik hari ini yang ada di Indonesia ataupun di daerah Provinsi Banten khususnya gitu tuh. Sampah kampanye berupa spanduk dan baliho memang diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Oleh dinas, sampah ini dibawa ke tempat pembuangan sampah. Di sana, sampah-sampah itu dimusnahkan atau didaur ulang. Di Kota Serang sendiri, sampah pemilu ini mencapai 10.000 lebih, dan saat ini sampah tersebut menumpuk di kantor Bawaslu. Nah, itu nanti setelah kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah kemudian pengelola sampah, jadi sampah ini karena di Kota Serang kan ada tempat pembuangan sampah, maka nanti akan ditaruh di sana. Setelah di sana akan didaur ulang, tempat didaur ulang atau dimusnahkan gitu ya. Ada dua opsi lah itu. Dua opsi, apakah sampah ini kategori yang bisa didaur ulang atau memang tidak bisa, harus dimusnahkan. Ya, kalau ini kan kategori jenis sampah plastik ya, yang ada campuran begitu. Nah ini juga kita tidak tahu, analisa nanti ahli-ahli yang memang berkaitan dengan sampah bisa menganalisa apakah ini masih dimanfaatkan, kemudian menimbulkan manfaat ekonomi begitu ya, atau memang tidak bisa harus dihancurkan karena ini misalnya akan berbahaya setelah numpuk di sini banyak nyamuk, kemudian menimbulkan apakah ada radiasi misalnya, kemudian ini menimbulkan efek tidak baik pada kesehatan. Itu yang nanti kita akan coba rumuskan bersama, tidak hanya Bawaslu tapi dengan pemerintah daerah, nanti
nanti ini diapakan nih alat sampah yang berserakan ini? Sebetulnya di pemilu kali ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat mengeluarkan edaran mengenai tata kelola sampah pemilu. Surat edaran nomor 3 tahun 2024 memberikan imbauan bagi pemerintah di daerah untuk memastikan sampah pemilu tidak dibuang ke tempat sampah. Spanduk bisa dikelola lebih lanjut. Tapi sayangnya, edaran itu belum dilakukan maksimal di daerah karena masih dalam bentuk imbauan. Bahkan bisa jadi pemanfaatan sampah pemilu itu masih sangat minim termasuk di Banten. Karena sampah spanduk dan baliho sebagian besar hanya dibuang secara sembarangan. Pertama, kita ada beberapa hal dikerjakan, misalnya Tangsel. Tangsel sudah kerjasama dengan, saya lupa ya, nanti tanyakan sama Bawaslu Kota Tangsel, itu dibuat daur sampah ulang, sampah daur ulang. Dan ini juga bisa membantu teman-teman dalam mengurai sampah yang ada APK. Dan sangat banyak sekarang sampah APK ini. Kemudian kedua, kita memberikan kesempatan buat teman-teman UKM, UMKM, dan lain-lain untuk mengambil alat peraga kampanye yang tidak diambil oleh para peserta pemilu. Kenapa? Penting bagi mereka untuk jadi terpal, penutup, dagangan, dan lain-lain. Itu penting juga untuk kita sharing hal-hal yang berkaitan dengan pendaur ulangan sampah alat peraga kampanye. Sepertinya ke depan penyelenggara pemilu atau bahkan caleg dan tim sukses perlu mengukur bagaimana membuat kampanye menjadi efektif. Kampanye yang tentunya bukan hanya sekedar memasang ratusan spanduk yang kadang merusak estetika ruang publik bahkan merusak lingkungan. Karena sejatinya, kampanye adalah seni membujuk masyarakat dengan ide dan gagasan besar, bukan malah membebani lingkungan dengan kerusakan.